Saudara, kantor wilayah DJBC khusus Papua menggandeng seluruh pengguna jasa dan stakeholder yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan hari Jumat 8 Oktober 2021. Kegiatan tersebut terangkum dalam daerah membangun berikut ini. Dengan semangat sinergi, kolaborasi, dan menebar semangat membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, kantor wilayah DJBC khusus Papua menggandeng seluruh pengguna jasa dan stakeholder yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui kegiatan Coffee Morning. Coffee Morning dibuka secara langsung oleh Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala Kantor Wilayah DJBC khusus Papua. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJBC khusus Papua mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengguna jasa dan para stakeholder atas kerjasamanya selama ini, sehingga Kanwil DJBC khusus Papua mampu meraih berbagai prestasi sejak berdiri di tahun 2017. Kanwil juga menjelaskan bahwa atas kerjasama tersebut, hingga sampai dengan bulan September 2021 ini, Kanwil DJBC khusus Papua telah melampaui target penerimaan sebesar 202,3% atau sebesar 2T dari 988,6 miliar. Target yang dibebankan Kanwil Bea dan Cukai khusus Papua ini sekitar 900 miliar. Ini sudah tercapai kurang lebih 2 triliun. Sehingga ini capaian yang luar biasa, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu Bea dan Cukai Papua dan sekitarnya. Tentunya ini menjadi semangat buat kami untuk terus mencari, menggali potensi yang ada di Papua ini. Tentunya untuk kepentingan masyarakat Papua juga, karena nantinya dikembalikan dalam bentuk otsus maupun dana yang lainnya. Termasuk untuk membiayai Bapak Ibu sekalian di sini, ya, Pemda maupun TNI Polri, ya, ASN yang ada di sini. Kemudian tugas-tugas kami di Papua dan Papua Barat ini, selain tadi untuk menampung penerimaan, kami juga akan mendorong ekspor, ya, terutama untuk UMKM kita. Sebenarnya potensinya luar biasa, cuman mungkin belum digali. Nah, ini tidak hanya sendiri kami akan mengkolaborasikan, mensinergikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, baik TNI Polri maupun semua stakeholder yang ada di sini. Jadi kami ditargetkan di tahun 2021 itu kurang lebih 900 miliar. Ya. Ini pencapaiannya hingga bulan September sudah hampir 2 triliun. Ya. Ini terutama penerimaan dari sektor pertambangan di Freeport. Ya. Kemudian sama gas. Ini juga menjadi potensi besar. Ini kan masih ada 2 bulan lagi. Sehingga harapannya ini sampai mencapai hampir 150% lah, dari 350% lah dari nanti penerimaan itu. Kepada pimpinan instansi maupun kementerian dan lembaga lain termasuk Pemda, mohon dukungannya untuk Bea dan Cukai di Papua ini, seluruh Bea Cukai di Papua, terutama di Papua Barat, di Papua juga, sehingga ini menjadi suatu kegiatan kolaborasi dan sinergi. Harapannya kita akan memajukan Papua ini, ya, Papua dan Papua Barat ini menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Kanwil juga mengajak seluruh pengguna jasa dan stakeholder
untuk bergandengan tangan saling membantu mempertahankan zona integritas wilayah bebas dari korupsi yang telah diraih oleh Kanwil DJBC khusus Papua dan di tahun 2021 ini mampu memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kita tingkatkan lagi untuk mencapai wilayah birokrasi bersih melayani. Dan ini tentunya perlu kerjasama, ya, kolaborasi dan seluruh sinergi antara semua pihak. Tidak hanya Bea Cukai sendiri, namun dukungan dari Pemda, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder yang kita layani juga demikian. Sehingga ini harapannya ke depan kita juga memberikan pelayanan yang makin baik lagi ke depan, ya. Kemudian pelayanan itu memberikan efek yang sangat besar untuk perkembangan perekonomian di Papua ini. Untuk mendapatkan BBBM kita sudah melakukan asistensi beberapa daerah, ya, terkait dengan yang kita capai, BBK yang kita capai. Jadi kita melakukan asistensi beberapa instansi yang sudah datang ke sini. Mereka mereplikasi, mereka berusaha untuk mempelajari dan belajar pencapaian BBK itu, sehingga ini menjadi andalan buat kami untuk mendapatkan BBBM. Tentunya kita akan bermitra, ya, berkolaborasi dengan teman-teman media massa. Tanpa teman-teman semuanya kami tidak bisa apa-apa, ya. Terutama kalian teman-teman itu sangat luar biasa. Saya kira itu udah penting, bagian dari kita. Dalam acara ini, Kanwil DJBC khusus Papua juga memberikan penjelasan terkait beberapa potensi ekonomi di Papua dan Papua Barat. Selain itu, presentasi yang disampaikan oleh Albert Ferry Hasoloan Simor Rangkir selaku Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai mengharapkan agar stakeholder saling mendukung pertumbuhan perekonomian melalui sektor kepabeanan khususnya ekspor sumber daya alam. bukan cuma perekonomian Indonesia, perekonomian dunia. Kita lihat sendiri, mungkin kalau usah jauh-jauh Bapak Ibu, saudara-saudara kita mungkin banyak yang jadi pengangguran pada saat itu. Sebagian jadi pengangguran sampai saat ini, sebagian bangun kembali, Pak. Bangun kembali kenapa? Mulai banyak industri rumahan. Yang tadinya nggak pernah masak, jadi mulai belajar masak. Gimana belajar masaknya? Kalau belajar dari anak milenial, katanya dari YouTube, Pak. Mulai belajar masak, jadi ada industri rumahan. Mulai pelan-pelan, Pak, kita tumbuh, Pak. Kita tumbuh triwulan kedua sampai hari ini, Pak. Kita tumbuh 12%, dari -5 jadi 7%, Pak. Habis itu mulai sampai sekarang lebih banyak lagi, Pak. Dan kami dapat perintah dari Bu Menteri Keuangan, Pak, untuk menumbuhkan ekonomi di sekeliling kami, Pak. Tapi kembali lagi sama seperti disampaikan Pak Kanwil tadi, kami nggak bisa sendiri, Pak. Kenapa? Personil kami juga terbatas, kemampuan kami terbatas, pengenalan medan kami juga masih terbatas dibandingkan teman-teman TNI Polri, Pak. Termasuk teman-teman dari Pemda juga. Sehingga demikian kita harus bersinergi dan kolaborasi, Pak, untuk bekerja sama. Karena peluangnya masih banyak kegiatan perusahaan-perusahaan yang punya peluang ekspor, Pak. Papua ini kaya akan hasil alam. Hasil alam itu bisa perikanan dan bisa juga kopi dan sumber daya alam lainnya. Jadi ini yang kita coba, Pak, baik dari kelautan, pertanian dan kehutanan. Tapi kita di sini fokus pada kelautan. Tapi beberapa ada hambatan-hambatan, Pak, yang kita hadapi. Ketersediaan surplus, Pak, seperti cold storage, container river, dan container river yang impor, Pak, yang untuk ekspor nantinya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang di sini perusahaan-perusahaan yang biasa ekspor mungkin tahu betapa sulitnya mendapatkan kontainer untuk ekspor, Pak, sekarang. Kenapa sulit, Pak? Karena dari sananya impornya pun sedikit, Pak. Jadi mau nggak mau kontainer untuk ekspornya pun sedikit. Demikian juga yang ke Papua. Karena kita tahu tadi ekonomi sudah mulai menurun.
dan minimnya connecting flight. Jangankan connecting flight luar negeri, Pak, connecting flight dalam negeri aja sulit, Pak, semenjak pandemi, Pak. Mulai ini agak tumbuh dan hidup kembali, Pak, 3-4 bulan terakhir. Dan UMKM ini seperti sampaikan tadi, Pak, terkadang industri rumahan, Pak, atau industri personal yang butuh dana, Pak. Sehingga kami mencoba membantu sebagai mitra, Pak, yang nanti akan mengajak teman-teman BI, LBI, TNI, Polri, dan lainnya. Di penghujung acara, Iwan Agung Kusuma Pranata selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal juga memberikan penjelasan terkait proses pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Harapannya dengan mendapat predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, mampu meningkatkan kinerja yang berintegritas. Kantor kami dalam posisi sudah mendapatkan sertifikat WBK sejak tahun 2019. Dan alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman yang ada di Papua untuk menjadi asisten atau pendamping yang mendampingi para satgas untuk mendapatkan WBK. Di antaranya sudah ada sekitar 10 kantor, Pak. Ada kantor di DPB, ada Politeknik Kelautan, ada Kejari Sorong, ada Badan Pertanahan, dan hadir. Terima kasih. Kemudian ada dari Polres Kota Sorong, Balai POM Manowari, KPPN, KNL, Kantor Imigrasi, dan POM Kabupaten Sorong. Dan mungkin lanjut segudang prestasi yang sudah diukir oleh pendahulu kami, saya ulangi. Ada lanjut, Mas. Ada banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan oleh Kang Densus. Saya kira slide-nya jalan ya, slide-nya dijalankan. Jadi dalam kami menapaki WBK memang terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar, di mana semua organ, semua unit itu melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas. Jadi dengan itu kami Anadolu Papua berharap dukungan dan support bagi para stakeholder dan para pengguna jasa yang saya banggakan. Acara yang sangat spektakuler ini ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol untuk kerjasama dan sinergi yang nyata.